Dia membuang karyaku ke tong sampah, menyebutnya cakar ayam. Kini, saat lukisan itu terjual 2 miliar rupiah di tangan orang lain, dia meraung gila. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Kalian menyimak sambil menyapu, mengepel, tiduran, rebahan, atau apa? Yuk, kita simak ceritanya. Suara guntur menggelegar di langit Jakarta yang kelabu, seolah menyuarakan kekalutan hati Damar sore itu. Mobil sedan hitam milik Damar menderu memasuki pekarangan rumah mewah yang kini terasa seperti penjara baginya. Bisnis properti yang ia bangun selama 10 tahun terakhir sedang berada di ujung tanduk. Utang menumpuk, investor kabur, dan hari ini bank baru saja melayangkan surat peringatan penyitaan aset jika ia tidak bisa melunasi cicilan dalam bulan ini. Kepala Damar rasanya ingin pecah. Ia memukul setir mobil dengan keras sebelum mematikan mesin. Napasnya memburu. Matanya merah karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Di dalam rumah yang besar itu, suasananya bertolak belakang. Clarissa, istri Damar, sedang berada di dunianya sendiri. Di bagian belakang rumah, terdapat sebuah gudang yang sudah lama tidak terpakai untuk menyimpan barang bekas. Clarissa telah menyulapnya menjadi studio lukis sederhana tanpa sepengetahuan suaminya secara mendalam. Damar tahu istrinya suka melukis, tapi ia tidak pernah benar-benar peduli. Bagi Damar, melukis hanyalah hobi membuang waktu dan uang bagi ibu rumah tangga yang kurang kerjaan. Clarissa berdiri di depan sebuah kanvas besar berukuran 2 kali 1 meter. Tangannya yang lentik memegang kuas besar, menari-nari di atas permukaan putih itu. Ia tidak melukis pemandangan gunung atau sawah yang indah. Ia melukis emosi. Goresan-goresan abstrak dengan warna merah marun yang pekat, dicampur dengan semburat emas dan hitam yang dramatis. Lukisan itu penuh dengan gejolak, seolah menggambarkan jeritan hati seorang wanita yang selama ini hidup dalam sangkar emas, ditekan oleh suami yang otoriter, dan dipandang sebelah mata. Clarissa baru saja menyelesaikan goresan terakhir ketika ia mendengar suara pintu depan dibanting dengan keras. Brak! Suara itu menggema hingga ke gudang belakang. Bahu Clarissa tersentak kaget. Kuas di tangannya hampir terjatuh. Ia tahu Damar sudah pulang. Dan dari suara pintu itu, ia tahu suasana hati suaminya sedang sangat buruk. Dengan buru-buru, Clarissa membersihkan tangannya yang terkena cat minyak dengan kain lap. Ia melepas celemek kotornya dan menyimpannya di sudut ruangan. Ia bergegas keluar dari gudang, menutup pintunya rapat-rapat, dan berjalan menuju ruang tengah. Di sana, Damar sudah duduk di sofa kulit impor mahal mereka. Jasnya sudah dilempar sembarangan ke lantai, dasinya longgar, dan ia sedang memijat pelipisnya dengan kasar. "Mas sudah pulang?" sapa Clarissa dengan suara lembut, berusaha tidak memancing amarah. "Mau aku buatkan teh hangat atau kopi?" Damar membuka matanya, menatap Clarissa dengan tatapan tajam dan penuh kekesalan. "Tidak usah basa-basi. Kepala aku lagi pusing. Kamu seharian ngapain saja di rumah?" "Rumah berantakan begini," bentak Damar, padahal ruang tamu itu sangat rapi dan bersih. Tidak ada debu sedikit pun karena Clarissa selalu memastikan kebersihannya. Clarissa menunduk. "Aku sudah membereskan rumah, Mas. Tadi juga sudah masak makan malam kesukaan Mas." "Makan, makan, makan. Kamu pikir aku bisa makan tenang kalau tagihan numpuk di kantor?" Damar berdiri, mondar-mandir dengan gelisah. "Uang belanja bulan depan aku potong setengah. Bisnis lagi seret. Jangan boros-boros kamu." Clarissa hanya mengangguk patuh. Ia tidak pernah mempermasalahkan uang belanja. Sebenarnya, Clarissa memiliki tabungan rahasia yang jumlahnya jauh lebih besar dari apa yang Damar bayangkan, hasil dari penjualan lukisannya di luar negeri melalui perantara. Namun, ia tidak pernah berani mengatakannya karena gengsi Damar yang terlalu tinggi. Damar adalah tipe laki-laki yang merasa harga dirinya jatuh jika istrinya lebih sukses darinya. Damar berjalan menuju dapur untuk mengambil air dingin. Namun langkahnya terhenti saat melewati lorong menuju gudang belakang. Ia mencium bau yang sangat menyengat. Bau tiner dan cat minyak. Hidung Damar mengerut. Ia paling benci bau bahan kimia seperti itu. "Bau apa ini?" gerutu Damar. Ia mengikuti sumber bau itu hingga berdiri di depan pintu gudang. Tanpa permisi, Damar menendang pintu gudang itu hingga terbuka lebar.
Pemandangan di dalam gudang membuat mata Damar terbelalak. Ruangan itu penuh sesak. Ada puluhan kanvas berbagai ukuran bersandar di dinding. Lantai dipenuhi bercak cat warna-warni. Di tengah ruangan, berdiri kanvas besar yang baru saja diselesaikan Clarissa. Lukisan abstrak itu masih basah, mengeluarkan bau cat yang tajam. Clarissa berlari menyusul suaminya. Wajahnya pucat pasi. "Mas, jangan masuk ke situ. Itu kotor." Damar menoleh, menunjuk tumpukan kanvas itu dengan telunjuk yang gemetar karena marah. "Apa-apaan ini, Clarissa? Jadi ini kerjaan kamu seharian? Main cat kayak anak kecil?" Damar melangkah masuk. Sepatunya yang mahal menginjak ceceran cat di lantai. Ia mendekati lukisan besar di tengah ruangan itu. Ia memicingkan mata, berusaha memahami bentuk apa yang ada di depannya. Namun, karena ia buta seni dan hatinya tertutup kekesalan, ia tidak melihat keindahan komposisi warna itu. Yang ia lihat hanyalah coretan acak-acakan. "Ini apa?" tanya Damar sinis. "Gambar benang kusut? Atau tumpahan kopi?" "Itu ekspresionisme abstrak, Mas," jawab Clarissa pelan. Suaranya bergetar. "Itu tentang perasaan." "Perasaan dengkulmu," potong Damar kasar. "Gambar cakar ayam begini nyemenuhin gudang. Pantas saja rumah ini bau racun. Kamu tahu kan aku lagi pusing mikirin duit? Kamu malah buang-buang duit buat beli kanvas, beli cat mahal-mahal, cuma buat bikin sampah kayak gini." Clarissa merasakan air matanya mulai menggenang. "Ini bukan sampah, Mas. Ini karya seni. Ada orang yang menghargai." "Siapa yang mau menghargai coretan orang gila kayak gini?" Damar tertawa meremehkan. Suaranya menggema menyakitkan di telinga Clarissa. "Kamu pikir kamu pelukis hebat? Sadar diri, Clarissa. Kamu itu cuma ibu rumah tangga. Tugas kamu masak, nyuci, ngurus suami. Bukan bikin gudang jadi kapal pecah dengan gambar cakar ayam ini." Damar menendang salah satu kaleng cat hingga isinya tumpah ke lantai. Warna merah darah menyebar di lantai semen yang dingin. Clarissa menjerit tertahan. "Mas, tolong berhenti." Clarissa mencoba menahan lengan suaminya. "Aku melukis pakai uang tabunganku sendiri, bukan uang belanja dari Mas. Tolong hargai sedikit hobi aku." "Hobi yang tidak berguna." Damar menepis tangan Clarissa dengan kasar hingga istrinya terhuyung ke belakang dan menabrak tumpukan kanvas kosong. "Aku butuh gudang ini bersih. Besok aku mau taruh barang-barang kantor yang mau dilelang di sini. Aku tidak mau lihat sampah-sampah ini lagi." Damar menatap lukisan besar yang masih basah itu sekali lagi. Ia merasa lukisan itu seolah mengejeknya. Kekacauan warnanya mengingatkan Damar pada kekacauan hidupnya saat ini. Tanpa pikir panjang, Damar meludahi lukisan itu tepat di tengah kanvas. Clarissa ternganga. Hatinya hancur berkeping-keping. Itu adalah lukisan yang ia kerjakan selama 2 minggu penuh dengan segenap jiwa raganya, menumpahkan rasa sepinya di sana. Dan suaminya baru saja meludahinya. "Dengar baik-baik, Clarissa," desis Damar dengan wajah merah padam. "Besok pagi, aku mau tempat ini kosong. Kalau kamu tidak membuangnya, aku yang akan membuangnya. Kamu pilih mana?" Tanpa menunggu jawaban, Damar berbalik dan meninggalkan gudang, meninggalkan Clarissa yang merosot duduk di lantai yang dingin. Clarissa menangis dalam diam. Ia memeluk lututnya, dikelilingi oleh karya-karyanya yang dianggap sampah oleh orang yang seharusnya paling mencintainya. Di luar, hujan mulai turun dengan deras, menyamarkan isak tangis Clarissa yang pilu. Ia menatap lukisan besar yang terkena ludah itu. Ia mengambil kain lap dan dengan tangan gemetar, perlahan membersihkan noda itu, seolah sedang mengobati luka di tubuh anaknya sendiri. "Maafkan aku," bisik Clarissa pada lukisannya. "Maafkan aku." Malam itu, Clarissa tidak tidur. Ia menghabiskan waktu di gudang, memandangi satu persatu lukisannya. Ada sekitar 20 lukisan yang sudah jadi. Semuanya memiliki nilai sentimental yang tinggi. Clarissa tahu, di luar sana, kurator seni sedang mencari-cari siapa sosok di balik nama samaran, Sierra. Tapi di rumah ini, Sierra hanyalah seorang istri yang dianggap tidak berguna yang hanya bisa menggambar cakar ayam. Matahari pagi menembus celah-celah jendela kamar,
namun tidak membawa kehangatan bagi rumah tangga Clarissa dan Damar. Clarissa terbangun dengan mata bengkak. Ia baru tidur 2 jam menjelang subuh. Ia segera bangun dan menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Berharap suasana hati Damar sudah membaik setelah tidur semalam. Clarissa sedang mengoleskan selai pada roti bakar ketika Damar turun dari lantai atas. Pria itu sudah rapi dengan pakaian kerjanya. Namun wajahnya masih terlihat keruh dan masam. Ia duduk di meja makan tanpa menyapa istrinya. Langsung meneguk kopi hitam yang sudah tersedia. "Mas, nanti malam mau dimasakin apa?" tanya Clarissa hati-hati, berusaha mencairkan suasana beku di antara mereka. Damar meletakkan cangkir kopinya dengan keras. "Gak usah mikirin makan malam. Kamu sudah bersihin gudang belum?" Jantung Clarissa berdegup kencang. Ia mengira ancaman semalam hanya emosi sesaat. "Mas, aku belum sempat. Kanvasnya banyak sekali. Aku butuh waktu untuk memindahkannya. Nanti aku cari tempat penyewaan gudang kecil untuk simpan." "Kelamaan," potong Damar. Ia berdiri dengan kasar. Kursi makannya berdecit nyaring bergesekan dengan lantai. "Aku bilang pagi ini harus bersih. Ya harus bersih. Aku sudah muak lihat kamu lebih peduli sama gambar-gambar jelek itu daripada perintah suami." Damar tidak menuju pintu depan untuk berangkat kerja, melainkan berbelok menuju gudang belakang. Clarissa panik. Ia melempar pisau roti yang dipegangnya dan berlari mengejar Damar. "Mas, jangan. Mas, tolong dengarkan aku dulu," teriak Clarissa. Damar sudah sampai di gudang. Ia membuka pintu lebar-lebar. Tanpa belas kasihan, ia menyambar 2 kanvas sekaligus. Salah satunya adalah lukisan besar yang semalam ia ludahi. Lukisan yang diberi judul Silent Scream oleh Clarissa. Lukisan itu adalah mahakarya terbaik Clarissa bulan ini. "Mas, jangan yang itu. Itu belum kering benar." Clarissa mencoba merebut lukisan itu dari tangan Damar. "Minggir." Damar mendorong bahu Clarissa. Tenaga Damar jauh lebih kuat. Clarissa terjatuh ke lantai. "Biar tukang sampah yang ngurus sampah ini. Biar kamu kapok dan sadar diri. Jangan jadi istri pembangkang." Damar menyeret lukisan-lukisan itu keluar rumah. Ia tidak peduli jika ujung kanvasnya bergesekan dengan tembok atau kusen pintu. Ia berjalan cepat menuju gerbang depan. Di depan rumah mereka, terdapat tong sampah besar berwarna hijau yang biasanya diangkut oleh petugas kebersihan setiap 2 hari sekali. Clarissa mengejar sampai ke halaman depan. Air matanya bercucuran. Ia tidak peduli jika tetangga melihat mereka. "Mas, aku mohon, jangan dibuang. Aku akan pindahkan hari ini juga. Tolong, Mas." Damar mengangkat lukisan besar itu tinggi-tinggi. Dengan gerakan penuh amarah, ia membantingkan lukisan itu ke samping tong sampah, karena ukurannya terlalu besar untuk masuk ke dalam. Ia kemudian mengambil beberapa kanvas lain yang lebih kecil dan melemparnya menumpuk di atasnya. "Tuh, tempat yang pantas buat cakar ayam kamu," teriak Damar. Napasnya tersengal-sengal. "Kalau kamu berani ambil lagi dan bawa masuk rumah, aku bakar semuanya sekalian sama gudang-gudangnya." Setelah puas melampiaskan amarahnya, Damar masuk ke mobilnya, membanting pintu, dan tancap gas meninggalkan rumah. Asap knalpot mengepul, meninggalkan Clarissa yang berdiri terpaku di depan gerbang. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap tumpukan lukisannya yang tergeletak di samping tempat sampah, bersanding dengan kantong plastik hitam berisi sisa makanan busuk. Clarissa ingin sekali memungutnya kembali. Namun, ia tahu watak Damar. Jika ia membawa masuk lagi, Damar benar-benar akan membakarnya. Dan itu akan lebih menyakitkan. Clarissa merasa tidak berdaya. Ia merasa dirinya lah yang dibuang ke tempat sampah, bukan hanya lukisannya. Dengan hati hancur, Clarissa berbalik masuk ke dalam rumah, mengunci pintu, dan menangis sejadi-jadinya di balik pintu. Ia menelepon Wulan, sahabat sekaligus manajernya, dengan suara terseduh-seduh, menceritakan kejadian mengerikan itu. 1 jam berlalu. Jalanan kompleks perumahan itu mulai sepi setelah jam sibuk keberangkatan kerja. Seorang pemuda bernama Indra sedang berjalan kaki menyusuri trotoar. Indra adalah mahasiswa jurusan seni rupa tingkat akhir di salah satu universitas di Jakarta. Penampilannya sederhana, bahkan cenderung lusuh. Kaos oblong hitam yang warnanya sudah memudar, celana jeans robek di lutut, dan tas ransel yang terlihat berat.
Indra adalah anak rantau yang hidup pas-pasan. Untuk tugas akhirnya, ia sedang mencari inspirasi dan bahan-bahan bekas yang bisa didaur ulang menjadi karya seni instalasi. Ia sering berjalan keliling kompleks perumahan mewah, berharap menemukan barang-barang unik yang dibuang orang kaya. Langkah Indra terhenti di depan rumah damar. Matanya tertuju pada tumpukan barang di samping tong sampah hijau. Awalnya, ia mengira itu hanya papan kayu bekas. Namun, ketika ia mendekat, matanya menyipit. Ia melihat tekstur kanvas dan kilauan cat minyak yang terkena sinar matahari. Kanvas? Gumam Indra. Ia mendekat dengan ragu-ragu, takut dikira pemulung atau pencuri. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Sepi. Indra berjongkok di depan tumpukan itu. Ia mengangkat kanvas paling atas. Sebuah lukisan kecil bergambar abstrak. Indra mengernyitkan dahi. Gila. Komposisi warnanya matang banget. Teknik brushstroke-nya bukan main-main. Bisiknya kagum. Lalu, pandangannya tertuju pada kanvas paling besar yang bersandar miring di tong sampah. Lukisan, Silent Scream. Indra menahan napas. Ia menyingkirkan kantong plastik sampah yang sedikit menutupi lukisan itu. Ketika lukisan itu terpampang utuh di hadapannya, mulut Indra terbuka lebar. Ia melihat sebuah kekacauan yang indah. Perpaduan warna merah dan emas itu seolah hidup. Indra bisa merasakan emosi pelukisnya yang meledak-ledak namun tertahan. Sebagai mahasiswa seni, ia tahu mana karya amatir dan mana karya masterpiece. Dan yang ada di depannya ini adalah kualitas museum. Siapa yang gila membuang barang seindah ini? Indra menggelengkan kepala tidak percaya. Ia meraba permukaan kanvas. Masih agak lengket di beberapa bagian. Masih baru. Indra memeriksa sudut bawah kanvas, mencari tanda tangan pelukisnya. Di sana, tersembunyi di antara gradasi warna gelap, terdapat tulisan kecil yang rapi, Sierra. Jantung Indra berdegup kencang. Ia pernah mendengar nama itu di kuliah tamu tentang pasar seni kontemporer. Sierra adalah pelukis anonim yang sedang naik daun di Eropa. Karyanya misterius dan sangat dicari. Enggak mungkin. Indra bicara sendiri. Masa karya Sierra ada di tempat sampah di Jakarta? Indra bingung. Apakah ini lukisan asli atau tiruan? Tapi melihat detail tekniknya, tekstur catnya yang tebal dan berani, rasanya sulit dipercaya kalau ini tiruan. Tiruan biasanya terasa kaku, tapi lukisan ini memiliki jiwa. Indra melihat ke arah rumah mewah di depannya. Pagar tinggi tertutup rapat. Rumah itu tampak sunyi dan dingin. Indra merasa iba pada lukisan itu. Dibuang seperti sampah, tidak dihargai. Jika dibiarkan di sini, lukisan ini akan diangkut truk sampah, digiling, dan berakhir di pembuangan akhir Bantar Gebang. Hancur selamanya. Gue harus selamatin lo, kata Indra pada lukisan itu. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Indra mengangkat lukisan besar itu. Berat dan canggung untuk dibawa dengan berjalan kaki. Ia juga memungut 2 kanvas kecil lainnya yang bisa ia jepit di ketiaknya. Ia tidak bisa membawa semuanya, tapi ia harus membawa yang terbaik. Dengan keringat bercucuran, Indra berjalan pulang menuju kos-kosannya yang sempit. Jaraknya hampir 2 kilometer. Orang-orang di jalan menatapnya aneh. Seorang pemuda lusuh menggotong lukisan besar yang tampak aneh. Tapi Indra tidak peduli. Ia merasa sedang membawa harta karun. Ia merasa seperti menemukan berlian di dalam lumpur. Sesampainya di kamar kosnya yang hanya berukuran 3x3 meter, Indra meletakkan lukisan itu hati-hati di dinding, menggeser kasur tipisnya agar lukisan itu muat. Kamar sempit itu seketika terasa berbeda. Aura lukisan itu mendominasi ruangan. Indra duduk bersila di lantai, mengatur napasnya yang ngos-ngosan. Ia memandangi lukisan itu lekat-lekat. Semakin lama ia memandang, semakin ia yakin. Ini bukan lukisan biasa. Ia memotret lukisan itu dengan kamera ponselnya yang retak layarnya, lalu mengirimkannya ke dosen pembimbingnya yang juga kenal dengan beberapa kurator galeri. Pesan terkirim. Pak, saya nemu ini di tempat sampah. Tolong lihat sebentar. Ini tekniknya gila banget. Ada tanda tangan, Sierra. Menurut Bapak ini asli atau palsu? Sambil menunggu balasan, Indra mengambil kain bersih dan air. Ia melihat ada sedikit noda debu jalanan di ujung bingkai kanvas. Dengan sangat hati-hati,
Ia membersihkannya. Ia memperlakukan sampah, buangan damar itu layaknya relik suci. Tanpa Indra sadari, tindakannya hari itu akan mengubah nasib banyak orang. Roda nasib mulai berputar. Di satu sisi ada Damar yang merasa puas telah membuang sampah. Di sisi lain ada Indra yang merasa mendapatkan anugerah. Dan di tengah-tengahnya, ada Clarissa yang sedang meratapi nasib. Tidak tahu bahwa anak-anak yang ia tangisi sedang diselamatkan oleh tangan orang asing yang tulus. Suasana di rumah mewah itu terasa lengang dan mencekam setelah kepergian Damar. Clarissa masih duduk meringkuk di balik pintu. Matanya sembab dan tatapannya kosong. Ponselnya yang tergeletak di meja ruang tamu terus bergetar sejak 10 menit yang lalu. Nama, Wulan, terpampang di layar. Berkedip-kedip menuntut perhatian. Dengan langkah gontai, Clarissa bangkit dan meraih ponsel itu. Ia mengusap layar, menempelkan benda pipih itu ke telinganya. "Halo, Wulan," sapa Clarissa dengan suara parau, nyaris tak terdengar. Di seberang sana, suara Wulan terdengar melengking penuh semangat. Sangat kontras dengan kesedihan Clarissa. "Clarissa, kamu di mana? Kenapa lama sekali angkat teleponnya? Aku punya kabar gembira yang luar biasa. Kamu harus duduk dulu sebelum mendengarnya." Clarissa menghela napas panjang, mencoba menahan isak tangis yang ingin meledak lagi. "Ada apa, Lan? Ingat kolektor dari Prancis yang bulan lalu menanyakan karyamu? Monsieur Pierre." Wulan berbicara dengan tempo cepat. Antusiasmenya meluap-luap. Dia baru saja menghubungi galeri rekanan kita di Singapura. Dia sangat terobsesi dengan konsep Silent Scream yang sempat aku kirimkan sketsanya waktu itu. Dia terbang ke Jakarta hari ini. Clarissa, dia mau beli lukisan itu. Kamu tahu dia buka harga berapa? Clarissa terdiam. Jantungnya terasa diremas. "Lukisan Silent Scream itu 2 miliar rupiah. Clarissa," teriak Wulan histeris. 2 miliar. Ini rekor tertinggi untuk karya Sierra sejauh ini. Dia mau lukisan itu sekarang juga. Katanya energi di lukisan itu cocok untuk melengkapi koleksi museum pribadinya di Paris. Aku harus ambil lukisan itu hari ini juga untuk proses verifikasi dan pengemasan. Hening. Tidak ada jawaban dari Clarissa. Hanya suara napas berat yang terdengar. "Clarissa? Halo? Kamu dengar aku kan? 2 miliar. Sayang. Kita kaya." Panggil Wulan bingung. "Wulan." Suara Clarissa pecah. Pertahanannya runtuh. Lukisannya sudah tidak ada. "Maksud kamu tidak ada? Terjual ke orang lain? Siapa? Jangan bilang kamu jual murah ke kolektor lokal," cecar Wulan panik. "Bukan." Clarissa mulai menangis terseduh-seduh. Damar membuangnya. Tadi pagi, dia membuangnya ke tong sampah di depan rumah. Dia bilang itu sampah gambar cakar ayam. Di ujung telepon, Wulan ternganga. Ia kehabisan kata-kata selama beberapa detik sebelum amarahnya meledak. "Apa? Suami kamu gila ya? Dia membuang uang 2 miliar ke tong sampah? Clarissa, bilang sama aku kamu sudah ambil lagi lukisan itu kan?" "Aku takut, Lan." Isak Clarissa. "Dia mengancam akan membakar gudang kalau aku bawa masuk lagi. Tadi aku sempat keluar mau ambil. Tapi, lukisannya sudah hilang. Truk sampah belum lewat. Tapi lukisannya sudah tidak ada di tempat sampah. Mungkin sudah diambil pemulung." "Ya Tuhan." Wulan memijat keningnya yang berdenyut keras. "Clarissa, dengar aku. Kamu jangan kemana-mana. Aku ke rumahmu sekarang. Kita harus cari lukisan itu. Itu bukan sekadar kanvas. Itu aset berharga. Gila. Benar-benar gila suamimu itu." Sementara kepanikan melanda Clarissa dan Wulan, di sebuah kamar kos sempit di pinggiran Jakarta, Indra sedang duduk bersila di depan lukisan Silent Scream yang kini bersandar megah di dinding kamarnya yang kusam. Ia baru saja selesai membersihkan sisa debu jalanan dari permukaan kanvas dengan sangat hati-hati menggunakan kapas dan air suling. Indra memandangi lukisan itu dengan takjub. Di bawah cahaya lampu neon kamarnya yang remang-remang, lukisan itu justru terlihat makin hidup. Guratan warna merahnya seolah menyala, menceritakan sebuah penderitaan yang agung. Indra sudah mendapat balasan dari dosen pembimbingnya. Pesannya singkat namun mengguncang.
Bawa ke galeri Karina di Kemang sekarang juga. Saya sudah telepon pemiliknya. Jangan sampai lecet sedikit pun. Itu barang panas. Indra menelan ludah. Ia sadar, benda yang ia pungut ini bukan sekadar hiasan dinding bekas orang kaya. Ini adalah sesuatu yang besar. Dengan sisa uang bulanannya yang menipis, Indra memesan taksi daring jenis mobil van agar lukisan itu bisa masuk dengan aman. Ia membungkus lukisan itu dengan kain sprei kasurnya satu-satunya, demi melindunginya dari goresan. Perjalanan menuju Kemang terasa sangat lama bagi Indra. Ia duduk di kursi belakang sambil memegangi lukisan itu erat-erat, seolah nyawanya bergantung di sana. Sopir taksi sempat bertanya bingung melihat penumpang membawa benda sebesar itu dari tempat kos kumuh. Tapi Indra hanya diam, tidak berani banyak bicara. Sesampainya di depan gedung galeri Karina yang mewah dengan arsitektur minimalis modern, Indra merasa kerdil. Ia turun dari taksi, membayar ongkos dengan uang terakhir di dompetnya, lalu menggotong lukisan berbalut sprei itu masuk ke lobi kaca yang dingin. Seorang satpam sempat menghadangnya, mengira Indra adalah pedagang asongan atau pengamen yang nyasar. "Maaf, Mas, mau cari siapa? Tidak boleh jualan di sini," tegur satpam itu tegas. Saya sudah janjian sama Ibu Karina," jawab Indra gugup. "Disuruh Pak Dosen Sanjaya." Belum sempat satpam itu mengusirnya, seorang wanita anggun berusia 40-an dengan kacamata bingkai tebal keluar dari ruang kantor. Itu Karina, kurator seni terkenal yang matanya jeli melihat bakat. "Kamu Indra?" tanya Karina langsung. Tatapannya menyelidik, melihat penampilan Indra yang lusuh. "Iya, Bu," jawab Indra. "Bawa masuk ke ruangan kurasi." "Lewat sini," perintah Karina tanpa basa-basi. Indra mengikuti Karina masuk ke sebuah ruangan putih yang terang benderang dengan pencahayaan khusus. Di tengah ruangan ada meja besar. Karina meminta Indra membuka bungkusan sprei itu. Dengan tangan gemetar, Indra membuka simpul kain sprei. Perlahan, kain itu merosot, menampakkan wujud asli, silent scream. Karina menahan napas. Ia melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke kanvas. Ia mengeluarkan sebuah kaca pembesar kecil dan lampu senter UV dari sakunya. Ia meneliti setiap inci goresan, tekstur cat yang timbul, dan tentu saja, tanda tangan kecil, Sierra, di sudut bawah. Hening menyelimuti ruangan itu selama hampir 5 menit. Indra hanya berdiri kaku. Keringat dingin mengucur di punggungnya. Apakah dia salah ambil? Apakah ini palsu? Akhirnya, Karina menegakkan tubuhnya. Ia menatap Indra dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada keterkejutan, kekaguman, dan sedikit rasa tidak percaya. "Di mana kamu menemukan ini?" tanya Karina serius. Di tong sampah, Bu," jawab Indra jujur. "Di depan rumah gedongan di perumahan elit. Ada tumpukan kanvas lain, tapi ini yang paling bagus. Saya pikir sayang kalau dibuang." Karina menggelengkan kepala, tertawa kecil namun terdengar sinis. Dunia memang aneh. Orang kaya membuang berlian, dan mahasiswa miskin memungutnya. Karina beralih menatap lukisan itu lagi dengan tatapan memuja. "Ini asli. Ini adalah karya Sierra yang selama ini dicari-cari. Goresan emosional ini, teknik layering warnanya, tidak bisa dipalsukan. Saya berani pertaruhkan reputasi saya." "Indra, kamu tahu berapa harga lukisan ini di pasar gelap sekarang?" Indra menggeleng polos. "Mungkin jutaan, Bu." "Miliar," koreksi Karina singkat. "Ada kolektor Eropa yang sedang memburu karya ini. Nilainya bisa mencapai 2 miliar rupiah, atau bahkan lebih jika kita lelang." Kaki Indra lemas seketika. Ia harus berpegangan pada pinggiran meja agar tidak ambruk. 2 miliar? Uang sebanyak itu bahkan tidak pernah mampir dalam mimpinya. "Karena kamu penemunya, dan barang ini sudah dibuang pemiliknya di tempat pembuangan umum, secara hukum ini milikmu," jelas Karina profesional. "Tapi menjual karya anonim seperti Sierra butuh strategi. Saya bisa bantu kamu melelangnya. Kita buat beritanya besar. Kita beri judul, The Lost Masterpiece. Kamu setuju?" Indra mengangguk cepat, masih dalam keadaan syok. "Saya ikut ibu saja. Saya cuma mau lukisan ini selamat." Di tempat lain, Wulan baru saja sampai di rumah Clarissa. Ia menemukan sahabatnya itu sedang menangis di ruang tamu.
Wulan memeluk Clarissa erat. Sudah, jangan nangis. Kita cari pelan-pelan, hibur Wulan, meskipun dalam hatinya ia ingin sekali mencekik Damar. Sudah hilang, Lan. Aku sudah cek keliling kompleks. Tidak ada. Ratap Clarissa. Itu karya terbaikku. Rasanya seperti anakku sendiri yang hilang. Wulan menghela napas kasar. Dengar, kalau memang sudah hilang, kita anggap ini musibah. Tapi Damar harus tahu apa yang sudah dia perbuat. Dia tidak bisa terus-terusan injak-injak harga diri kamu, Clarissa. Suatu saat, dia akan kena batunya. Wulan tidak tahu bahwa batu itu akan menghantam Damar lebih cepat dari yang mereka duga. Roda nasib yang diputar oleh Karina dan Indra di galeri seni itu sedang bergerak kencang, siap melindas kesombongan Damar. 2 hari kemudian, kehebohan melanda dunia seni rupa Jakarta, dan dengan cepat merembet ke pemberitaan nasional. Karina, dengan kejeniusan pemasarannya, berhasil membuat narasi yang sangat menjual. Ia tidak hanya menjual lukisan, ia menjual cerita. Cerita tentang sebuah mahakarya yang terbuang dan ditemukan oleh seorang mahasiswa sederhana. Judul-judul berita di media daring mulai bermunculan. Harta karun di tong sampah. Lukisan misterius senilai miliaran ditemukan mahasiswa. Siapa Sierra? Pelukis anonim yang karyanya dibuang sayang. Dan, lelang akbar akhir pekan ini, The Lost Masterpiece. Damar tidak tahu menahu soal itu. Ia terlalu sibuk dengan kehancuran bisnisnya. Sore itu, Damar pulang lebih awal dari kantor. Bukan karena ingin istirahat, tapi karena ia menghindari debt collector yang mulai berani mendatangi kantornya. Mobil mewahnya sudah ia gadaikan diam-diam kemarin sore untuk menutupi bunga utang bank, dan kini ia pulang menggunakan taksi, sebuah kemunduran yang sangat memukul egonya. Sesampainya di rumah, suasana sunyi menyambutnya. Clarissa ada di dapur, menyiapkan makan malam dalam diam. Sejak kejadian pembuangan lukisan itu, Clarissa berubah. Ia tidak lagi menyambut Damar di depan pintu, tidak lagi bertanya tentang harinya, dan tidak lagi tersenyum. Ia melayani Damar seperti robot, melakukan kewajiban tanpa rasa. Damar menyadari perubahan itu, tapi ia terlalu gengsi untuk peduli. Baginya, sikap diam Clarissa justru bagus karena tidak menambah pusing kepalanya. Damar melempar tas kerjanya ke sofa, melonggarkan dasi, dan menyalakan televisi layar datar 60 inci di ruang tengah. Ia butuh hiburan, atau setidaknya suara bising untuk mengalihkan pikirannya dari ancaman kebangkrutan. Ia memindah-mindahkan saluran dengan malas, mencari berita ekonomi atau sekadar tontonan ringan. Jari Damar berhenti menekan tombol remote ketika matanya menangkap sesuatu yang familiar di sebuah saluran berita nasional terkemuka. Program berita petang itu sedang menayangkan segmen Viral Hari Ini. Di layar kaca, terpampang wajah seorang wanita paruh baya yang elegan, Karina, sedang diwawancarai oleh reporter di depan sebuah lukisan besar yang ditutup kain bludru. Pemirsa, dunia seni Indonesia sedang digemparkan oleh penemuan sebuah lukisan yang diduga kuat adalah karya asli dari pelukis anonim internasional, Sierra. Uniknya, lukisan yang ditaksir bernilai fantastis ini ditemukan di tempat pembuangan sampah sebuah perumahan elit di Jakarta Selatan. Ucap reporter wanita dengan nada dramatis. Damar mengerutkan kening. Sampah? Orang kaya mana yang sebodoh itu? Gumamnya mencemooh, tanpa sadar menyindir dirinya sendiri. Ia menyeruput kopi hitam yang baru saja diantar Clarissa ke meja. Kamera televisi kemudian menyorot ke arah Karina yang bersiap membuka tirai penutup lukisan. Kami menyebutnya The Lost Masterpiece, atau mahakarya yang hilang, ujar Karina di TV. Ini adalah contoh sempurna dari ekspresionisme abstrak yang penuh jiwa. Kami akan melelangnya besok dengan harga pembukaan 500 juta rupiah. Namun para pengamat memprediksi angka ini akan tembus hingga 2 miliar rupiah karena tingginya minat kolektor Eropa. 2 miliar. Damar tersedak kopinya. Matanya melotot menatap angka yang tertera di layar. 2 miliar adalah jumlah yang cukup untuk menyelamatkan perusahaannya dari kebangkrutan bulan ini. Jantungnya berdegup kencang karena iri. Siapa orang bodoh yang buang duit segitu? Detik berikutnya, Karina menarik kain penutup itu. Lukisan, Silent Scream, terpampang jelas di layar televisi resolusi tinggi itu. Warna merah marun yang pekat, semburat emas yang dramatis, dan komposisi yang, meski bagi Damar tetap terlihat acak, sangat ia kenali. Ingatannya langsung terlempar ke 2 hari yang lalu.
Ke gudang yang bauket. Ke momen saat ia meludahi kanvas itu. Ke momen saat ia membanting benda itu di samping tong sampah hijau depan rumahnya. Cangkir kopi di tangan Damar terlepas. Jatuh menghantam lantai marmer dan pecah berkeping-keping. Cairan hitam panas menyiprat ke celana bahannya. Tapi Damar tidak merasakannya. Ia membeku. Mulutnya menganga lebar. Matanya nyaris keluar. Itu. Suaranya tercekat di tenggorokan. Itu cakar ayam Clarissa. Di televisi, kamera kini menyorot seorang pemuda kurus dengan kaos sederhana, Indra, yang berdiri canggung di samping Karina. Ini Indra, mahasiswa yang menemukan lukisan tersebut saat sedang mencari bahan daur ulang. Ia menyelamatkan lukisan ini dari truk sampah. Sesuai hukum, sebagai penemu barang yang telah dibuang pemiliknya, Indra kini adalah pemilik sah lukisan ini dan berhak atas seluruh hasil lelangnya. Darah mendidih naik ke kepala Damar. Wajahnya berubah merah padam, lalu pucat pasi. Ia bangkit dari sofa dengan gerakan menyentak. Kakinya gemetar hebat. Tidak mungkin, teriak Damar. Suaranya menggema di seluruh rumah. Itu punyaku. Clarissa yang sedang berada di dapur mendengar teriakan suaminya dan suara pecahan gelas. Ia berlari panik ruang tengah, mengira Damar terkena serangan jantung atau terluka. Ada apa? Mas, kamu kenapa? Tanya Clarissa cemas, melihat suaminya berdiri mematung menunjuk-nunjuk televisi seperti orang kesurupan. Damar menoleh ke arah Clarissa dengan tatapan mengerikan. Matanya nyalang, napasnya memburu seperti banteng terluka. Ia mencengkeram bahu Clarissa dengan kuat, membuat istrinya meringis kesakitan. Lihat itu. Damar memutar tubuh Clarissa menghadap televisi. Di layar, berita masih berlangsung, menampilkan close-up tanda tangan, Sierra, di sudut lukisan. Itu lukisan kamu kan? Yang kemarin aku buang? Jawab jujur. Itu lukisan kamu kan? Clarissa menatap layar televisi. Matanya melebar. Ia melihat Silent Scream, berdiri megah di galeri, disorot lampu, dan dipuji-puji. Dan ia mendengar angka, 2 miliar, disebut lagi oleh pembawa berita. Clarissa menutup mulutnya dengan tangan. Air mata haru dan kaget menetes seketika. Ya Tuhan, lukisanku. Bisik Clarissa. Ada yang menyelamatkannya. 2 miliar. Clarissa. 2 miliar. Damar mengguncang tubuh istrinya makin keras. Kamu dengar itu? Sampah yang kamu bikin itu harganya 2 miliar. Kenapa kamu tidak bilang sama aku? Kenapa kamu diam saja waktu aku buang? Kamu mau bikin aku miskin ya? Clarissa menepis tangan Damar. Rasa sakit di bahunya membangkitkan keberanian yang selama ini terpendam. Ia menatap suaminya dengan tatapan tak percaya. Aku sudah bilang, Mas, waktu di gudang aku bilang itu ada harganya. Waktu Mas Red keluar, aku mohon-mohon sampai nangis supaya jangan dibuang. Aku bilang itu karya seni. Tapi Mas bilang apa? Mas bilang itu sampah. Mas bilang itu cakar ayam. Damar tidak mendengarkan pembelaan istrinya. Pikirannya hanya dipenuhi oleh angka 2 miliar. Uang itu ada di depan mata. Itu uangnya. Itu kanvas yang dibeli pakai uang suaminya, meskipun sebenarnya pakai uang Clarissa, Cat yang ada di rumahnya. Itu haknya. Persetan dengan omongan aku kemarin. Damar menyambar kunci mobil di meja. Lalu teringat mobilnya sudah tidak ada. Ia mengumpat kasar. Kita ke sana sekarang. Ke galeri itu. Kita ambil uangnya. Itu lukisan istri saya. Berarti itu uang saya. Mahasiswa gembel itu tidak berhak dapat sepeser pun. Ayo cepat ganti baju. Clarissa mundur selangkah. Ia melihat sosok suaminya yang menyedihkan. Laki-laki yang 2 hari lalu begitu arogan membuang karyanya, kini berubah menjadi pengemis yang rakus begitu tahu nilai nominalnya. Aku tidak mau, kata Clarissa pelan namun tegas. Damar berhenti memakai sepatunya. Ia menatap istrinya tajam. Apa kamu bilang? Aku tidak mau ikut Mas bikin malu di sana. Mas yang membuangnya. Mas yang melepaskan hak kepemilikan itu. Di berita dibilang, itu sudah jadi milik penemunya. Ujar Clarissa. Suaranya bergetar namun tatapannya lurus menantang Damar. Damar melangkah mendekati Clarissa. Wajahnya merah pada menahan amarah yang bercampur panik. Jangan bodoh.
2 miliar bisa melunasi semua utangku. 2 miliar bisa bikin kita hidup enak lagi. Kamu mau biarkan uang itu diambil orang asing? Ayo ikut atau aku seret. Pergi saja sendiri, teriak Clarissa. Pergi dan tunjukkan pada dunia betapa serakahnya kamu. Damar menggeram, menunjuk wajah Clarissa. Awas kamu ya. Kalau aku pulang bawa uang itu, jangan harap kamu dapat sepeser pun. Damar membanting pintu rumah sekeras-kerasnya, berlari keluar mencari taksi atau ojek, apapun yang bisa membawanya ke stasiun televisi atau galeri itu secepat mungkin. Ia harus menghentikan lelang itu. Ia harus mengklaim hartanya kembali. Sepeninggal Damar, Clarissa kembali merosot di sofa. Ia menatap televisi yang kini sudah berganti berita lain. Hatinya campur aduk. Ada rasa bangga karyanya diakui begitu tinggi, tapi ada rasa nyeri yang luar biasa melihat kelakuan suaminya. Ponselnya berdering lagi. Wulan! Clarissa! Kamu nonton TV? Teriak Wulan tanpa salam. Itu lukisanmu. Indra itu, mahasiswa itu. Dia bawa ke Karina. Ya ampun, Clarissa, ini gila. Tapi tunggu, kalau Damar tahu harganya, dia pasti. Dia sudah tahu, Lan, potong Clarissa lirih. Dia baru saja pergi. Dia mau merebut uang itu. Dia sudah gila karena uang 2 miliar. Kurang ajar, maki Wulan. Tenang saja, Clarissa. Hukum ada di pihak penemu kalau barang sudah dibuang di tempat umum. Tapi kita harus ke sana. Kamu harus ada di sana saat lelang besok. Bukan untuk uangnya, tapi untuk harga dirimu. Kamu harus akui itu karyamu di depan publik, dan biarkan dunia tahu siapa yang membuangnya. Clarissa menghapus air matanya. Wajahnya yang biasanya lembut kini mengeras. Ia sudah lelah diinjak-injak. Ia sudah lelah menjadi istri penurut yang karyanya diludahi. Jemput aku, Lan, kata Clarissa mantap. Ayo kita ke sana. Malam itu, kawasan Kemang, Jakarta Selatan, tampak lebih gemerlap dari biasanya. Galeri Karina, sebuah bangunan dengan arsitektur modern yang didominasi kaca dan beton ekspos, dibanjiri cahaya lampu sorot. Deretan mobil mewah dari berbagai merek Eropa berjejer rapi di area parkir valet. Orang-orang berpakaian rapi, sosialita, kolektor seni, hingga investor asing, berjalan masuk melewati karpet merah yang digelar khusus untuk acara malam ini. Lelang, The Lost Masterpiece. Di sebuah sudut yang agak tersembunyi dari keramaian lobi, sebuah mobil sedan sederhana berhenti. Wulan keluar dari pintu pengemudi, lalu membukakan pintu untuk Clarissa. Clarissa malam itu tampil berbeda. Ia mengenakan gaun hitam panjang yang sederhana namun elegan. Wajahnya tertutup sebagian oleh kacamata hitam besar dan selendang yang disampirkan di kepala, menyamarkan identitasnya. Wulan menggandeng tangan sahabatnya itu erat-erat. Tangan Clarissa dingin sedingin es. Tenang saja, Clarissa. Tidak ada yang akan mengenali kamu sebagai Sierra, kecuali kita yang membukanya nanti. Malam ini, kamu hanya penonton, bisik Wulan menenangkan. Mereka masuk melalui pintu samping yang dijaga ketat. Akses khusus yang diberikan Karina. Di dalam ruangan utama galeri, suasana terasa magis. Lukisan, Silent Scream, dipajang di tengah panggung utama. Disinari lampu sorot tunggal yang membuat warna merah dan emas di kanvas itu seolah berpijar hidup. Aura lukisan itu begitu kuat hingga membuat para pengunjung yang lalu lalang berhenti sejenak untuk mengaguminya. Clarissa menahan napas saat melihat karyanya diperlakukan selayaknya raja. Ia terbiasa melihat lukisan itu bersandar di dinding gudang yang lembab, dikelilingi sapu bekas dan kardus mie instan. Melihatnya kini dipuja oleh ratusan pasang mata, hati Clarissa berdesir. Ada rasa bangga yang membuncah, namun juga rasa sakit yang menyayat karena mengingat bagaimana suaminya meludahi kanvas itu. Sementara itu, di belakang panggung, Indra duduk di kursi lipat dengan wajah pucat pasi. Ia meremas-remas tangannya yang berkeringat. Karina, sang pemilik galeri, menghampirinya sambil membawa sebotol air mineral. Minum dulu, Indra. Jangan pingsan di panggung. Kamu bintangnya malam ini, ujar Karina sambil tersenyum ramah. Saya takut, Bu. Saya tidak pernah berada di tempat semewah ini. Bagaimana kalau tidak ada yang mau beli? Tanya Indra gugup. Karina tertawa kecil. Percaya sama saya.
Telepon di kantor saya tidak berhenti berdering sejak pagi. Perwakilan dari museum di Paris, kolektor dari Singapura, bahkan beberapa konglomerat lokal sudah mendaftar. Mereka semua menginginkan sampah yang kamu temukan itu. Di tempat lain, di tengah kemacetan jalanan Jakarta yang semrawut, Damar sedang mengumpat habis-habisan di dalam sebuah ojek daring. Ia tidak bisa mendapatkan taksi karena jam pulang kerja yang padat. Dan ia harus sampai di Kemang secepat mungkin. Pak, bisa lebih cepat tidak? Saya bayar 2 kali lipat. Bentak Damar kepada pengemudi ojek tua di depannya. Sabar, Pak. Ini macet total. Kalau mau terbang, Bapak naik helikopter saja. Jawab tukang ojek itu santai, membuat Damar makin darah tinggi. Damar mengeluarkan ponsel pintarnya. Ia membuka aplikasi layanan streaming yang menyiarkan lelang itu secara langsung. Tangannya gemetar memegang ponsel. Di layar kecil itu, ia melihat acara sudah dimulai. Juru lelang, seorang pria berjas rapi dengan palu kayu di tangannya, sudah berdiri di podium. Hadirin sekalian, kita tiba di acara puncak malam ini. Lot nomor 42. Sebuah karya misterius yang ditemukan secara ajaib. Silent Scream, karya Sierra. Suara juru lelang terdengar jernih dari pengeras suara ponsel Damar. Damar menahan napas. Itu uang gue, itu uang gue. Gumamnya seperti mantra. Ia menghitung dalam kepalanya. Jika laku 1 miliar, ia bisa melunasi utang bank. Jika laku 2 miliar, ia bisa menebus mobilnya dan memutar modal bisnis lagi. Ia merasa seolah-olah Tuhan sedang memberinya kesempatan kedua lewat tangan istrinya yang selama ini ia hina. Kita buka penawaran di angka 500 juta rupiah. Seru juru lelang. Di dalam galeri, suasana hening seketika. Sebuah papan nomor terangkat di barisan depan. 500 juta dari Bapak Hartono. Terima kasih. Adakah 600? Papan lain terangkat di sisi kanan. 600 juta. 700. 800 juta. Penawaran berlangsung cepat dan panas. Angka-angka itu diteriakkan susul-menyusul seperti tembakan peluru. Clarissa yang berdiri di sudut ruangan meremas lengan Wulan. Ia tidak pernah menyangka coretan tangannya dihargai setinggi itu. Baginya, melukis adalah cara membuang racun di kepalanya, bukan mencari uang. Di atas ojek, Damar berteriak kegirangan setiap kali angka naik. Ya, terus. Naik lagi. Ayo, bodoh, tawar yang tinggi. Orang-orang di jalanan menoleh melihat bapak-bapak berjas yang berteriak-teriak di boncengan motor. Mengiranya orang gila. 1 miliar rupiah. Suara juru lelang menggema. 1,2 miliar. Sahut perwakilan kolektor lewat sambungan telepon. 1,5 miliar. Teriak seorang wanita sosialita di barisan tengah. Jantung Damar serasa mau copot. 1,5 miliar. Itu angka yang sangat besar. Ia memukul helm tukang ojek di depannya saking semangatnya. Pak, 1,5 miliar. Pak. Saya kaya lagi. Tukang ojek itu hanya menggelengkan kepala, prihatin melihat penumpangnya yang tampak stres berat. Kembali ke galeri, persaingan kini mengerucut pada dua pihak. Seorang kolektor lokal bernama Pak Gunawan dan seorang perwakilan via telepon yang mewakili kolektor Prancis, Monsieur Pierre. 1,8 miliar dari telepon, kata juru lelang. Ia menatap Pak Gunawan. Bapak Gunawan, apakah Anda ingin melanjutkannya? Pak Gunawan tampak berpikir keras, lalu menggelengkan kepala. Ia mundur. Suasana hening mencekam. Indra di belakang panggung menutup matanya. Berdoa. 1,8 miliar. Satu kali. Tiba-tiba, seorang pria asing di barisan belakang mengangkat tangannya tinggi-tinggi. 2 miliar rupiah. Gemuruh tepuk tangan dan seruan kaget terdengar di seluruh ruangan. Orang-orang menoleh. Itu adalah perwakilan langsung dari Museum Seni Modern di Eropa yang baru saja mendarat sore tadi. 2 miliar rupiah. Penawaran fantastis. Seru juru lelang dengan wajah berseri-seri. Ia menoleh ke arah meja telepon. Apakah penawar di telepon ingin membalas? Hening sejenak. Lalu operator telepon menggeleng. Mereka menyerah. Angka itu sudah melampaui estimasi pasar. 2 miliar rupiah. Satu kali. Damar di atas motor menahan napas. Matanya melotot menatap layar ponsel sampai perih.
Ketuk palunya. Cepat ketuk. 2 miliar rupiah. 2 kali. Juru lelang mengangkat palunya tinggi-tinggi. Clarissa memejamkan mata. Setitik air mata lolos dari sudut matanya. Itu adalah harga dari rasa sakitnya selama ini. 2 miliar rupiah. 3 kali. Terjual. Kepada tuan dari Eropa. Tok. Suara palu yang menghantam meja kayu itu terdengar seperti suara surga bagi Damar. Namun seperti vonis akhir bagi Clarissa. Yes! Damar berteriak sekuat tenaga di tengah kemacetan. Mengangkat kedua tangannya ke udara hingga motor ojek itu oleng sedikit. 2 miliar. Itu punya gue. Minggir semua. Damar langsung menepuk pundak tukang ojek itu dengan keras. Berhenti di sini. Saya lari saja. Galeri Karina sudah terlihat sekitar 200 meter di depan. Mobil-mobil macet parah di depannya. Damar melompat turun dari motor, melempar selembar uang 100.000 tanpa minta kembalian, lalu berlari kencang di trotoar. Jas mahalnya berkibar, keringat membasahi kemejanya, rambutnya berantakan diterpa angin. Ia tidak peduli. Di matanya hanya ada bayangan tumpukan uang. Ia berlari menabrak beberapa pejalan kaki, tidak mengucapkan maaf, terus berlari menuju pintu masuk galeri. Pikirannya sudah menyusun rencana. Ia akan masuk, mencari Clarissa, memeluknya di depan wartawan, dan menyatakan bahwa ini adalah kemenangan keluarga mereka. Ia akan mengambil cek itu, melunasi utang, dan kembali menjadi Damar yang terhormat. Ia lupa bahwa ialah yang membuang lukisan itu. Keserakahan telah menghapus memori tentang kesalahannya. Di dalam galeri, Indra dipanggil ke atas panggung. Pemuda itu berjalan dengan kaki gemetar, menyalami juru lelang dan perwakilan pembeli. Kilatan lampu kamera wartawan menyambar-nyambar tanpa henti. Selamat, Indra, ucap Karina yang berdiri di sampingnya. Hidupmu berubah malam ini. Indra tersenyum kaku. Ia masih tidak percaya. Namun, di sudut ruangan, ia melihat sosok wanita berbaju hitam yang menatapnya dengan lembut. Clarissa. Wanita itu mengangguk pelan, memberikan restu. Indra tahu, wanita itulah pemilik jiwa lukisan tersebut. Saat itulah, pintu kaca lobi depan galeri didorong paksa dengan kasar. Petugas keamanan mencoba menahan, tapi seorang pria yang ngos-ngosan dan berkeringat memaksa masuk. Minggir, saya suaminya. Itu lukisan istri saya. Suara teriakan itu memecah keriaan di dalam ruangan. Semua kepala menoleh ke arah pintu masuk. Damar berdiri di sana, napasnya memburu, wajahnya merah padam, namun matanya berbinar liar menatap panggung. Ia melihat Indra, ia melihat Karina, dan ia melihat lukisan Silent Scream yang sudah ditempeli stiker Sold. Damar merapikan jasnya yang kusut dengan cepat, menyisir rambutnya dengan jari, lalu memasang senyum lebar yang terlihat sangat dipaksakan dan menakutkan. Ia berjalan percaya diri melewati kerumunan orang yang menatapnya bingung. Terima kasih semuanya, seru Damar sambil melambaikan tangan, seolah-olah tepuk tangan tadi ditujukan untuknya. Saya Damar, suami dari pelukis hebat ini. Terima kasih telah menghargai karya keluarga kami. Clarissa yang berdiri di sudut ruangan membeku. Tubuhnya menegang. Ia melihat suaminya berjalan menuju panggung dengan wajah tanpa malu. Wulan di sebelahnya mengepalkan tangan, siap meledak. Jangan biarkan dia, Clarissa, desis Wulan. Ini saatnya kamu bicara. Damar sudah hampir mencapai panggung. Ia melihat Indra dan menatapnya dengan tatapan merendahkan, seolah berkata, minggir kau, gembel. Damar hendak naik ke podium untuk mengambil alih momen itu. Tapi sebelum kaki Damar menginjak anak tangga panggung, sebuah suara wanita yang tegas dan lantang terdengar dari pengeras suara lain. Berhenti di situ, Damar. Damar menoleh. Semua orang menoleh. Clarissa telah melepas kacamata hitam dan selendangnya. Ia berdiri tegak, memegang mikrofon yang diberikan oleh salah satu staf Wulan. Wajahnya pucat, tapi matanya menyala dengan keberanian yang belum pernah dilihat Damar sebelumnya. Clarissa. Damar tertawa canggung, mencoba tetap menguasai situasi. Sayang, ayo sini naik. Kita rayakan kemenangan kita. 2 miliar. Sayang, kita berhasil. Clarissa tidak bergerak. Ia menatap suaminya,
lalu menatap seluruh hadirin, dan terakhir menatap kamera televisi yang menyiarkan secara langsung. Kemenangan siapa? Tanya Clarissa dingin. Suasana di Galeri Karina mendadak berubah dari pesta perayaan seni menjadi drama keluarga yang menegangkan. Ratusan pasang mata kini tertuju pada Clarissa dan Damar. Para wartawan, yang memiliki insting tajam akan skandal, segera mengarahkan lensa kamera mereka secara bergantian ke arah suami istri tersebut. Blitz kamera berkedip semakin gencar, menciptakan efek stroboskopik yang dramatis. Damar merasa kakinya terpaku di lantai. Senyum di wajahnya mulai luntur, digantikan oleh kedutan kemarahan di sudut bibirnya. Ia tidak suka dibantah, apalagi di depan umum. Ia mencoba mendekati Clarissa dengan langkah lebar, merentangkan tangannya seolah ingin memeluk istrinya dengan kasih sayang. "Sayang, kamu pasti kaget dan lelah," kata Damar dengan nada suara yang dibuat selembut mungkin, meski matanya memancarkan ancaman. "Ayo kita pulang. Kita bicarakan uang ini di rumah. Jangan bikin malu di depan orang banyak." Clarissa mundur selangkah, menghindari sentuhan Damar seolah tangan suaminya adalah bara api. "Jangan sentuh aku," ucap Clarissa tegas lewat mikrofon. Suaranya menggema jernih ke seluruh penjuru ruangan. Damar terhenti. Wajahnya mulai merah menahan malu. "Clarissa, sadar. Itu uang kita. 2 miliar itu hak kita sebagai suami istri," bisik Damar setengah berteriak, giginya gemerutu. Karina, yang berdiri di atas panggung, memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk bersiap. Namun ia membiarkan adegan ini berlangsung. Ia tahu, kebenaran tentang asal-usul lukisan itu harus dibuka agar tidak ada sengketa di kemudian hari. Clarissa menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia menatap langsung ke lensa kamera TV yang menyala merah. "Bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua yang menonton." Suara Clarissa bergetar namun semakin kuat di setiap katanya. "Pria ini, Damar, suami saya, baru saja mengatakan bahwa lukisan itu adalah milik kami. Bahwa uang 2 miliar itu adalah hak kami." Clarissa menunjuk lukisan, Silent Scream, di panggung. Tapi ada satu hal yang dia lupa ceritakan. 2 hari yang lalu, di rumah kami, dia masuk ke ruang kerja saya. Dia melihat lukisan itu. Dia meludahinya. Clarissa memberi jeda, membiarkan penonton meresapi kata-katanya. Terdengar suara gasp kaget dari beberapa tamu undangan. "Bohong!" teriak Damar panik. "Dia bohong. Istri saya lagi stres." Clarissa mengabaikan teriakan Damar dan melanjutkan. "Dia bilang lukisan itu sampah. Dia bilang itu gambar cakar ayam yang hanya menyemaki gudang. Dan dengan tangannya sendiri, dia menyeret lukisan itu keluar rumah dan membuangnya ke tong sampah di pinggir jalan." Clarissa menatap Damar tajam. "Kamu bilang, biar tukang sampah yang ngurus. Kamu membuangnya. Damar. Kamu melepaskan hak milikmu saat kamu melemparnya ke tempat kotor itu. Dan sekarang, saat kamu tahu sampah yang kamu buang itu ternyata berlian, kamu datang mengemis dan mengaku-ngaku." Hening. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Tidak ada yang berani bersuara. Semua mata menatap Damar dengan pandangan jijik dan tidak percaya. Citra pengusaha sukses yang coba dibangun Damar hancur lebur dalam hitungan detik. Damar merasa ditelanjangi di depan umum. Rasa malunya berubah menjadi amarah yang membabi buta. Ia tidak peduli lagi dengan Citra. Ia butuh uang itu. "Tutup mulutmu." Damar menerjang maju, hendak merebut mikrofon dari tangan Clarissa. Namun, sebelum ia bisa menyentuh istrinya, 2 petugas keamanan bertubuh kekar langsung menahan lengannya. Damar meronta-ronta seperti orang gila. "Lepaskan. Itu istri gue. Itu harta gue. Gue suaminya. Gue berhak atas segalanya," teriak Damar histeris. Air liurnya muncrat kemana-mana. "Clarissa, kamu istri durhaka. Aku yang kasih kamu makan. Aku yang kasih kamu rumah. Berani-beraninya kamu." Di saat itulah, Indra turun dari panggung. Pemuda kurus itu berjalan mendekati Damar yang sedang ditahan satpam. Meski terlihat takut, Indra memberanikan diri bicara. "Pak," kata Indra pelan. "Saya menemukan lukisan itu di antara sisa makanan busuk. Kalau bukan karena saya ambil, lukisan itu sudah hancur digiling truk sampah dinas kebersihan pagi itu juga." Ibu Clarissa benar.
Bapak sudah membuangnya. Diam lu bocah maling, bentak Damar. Lu cuma pemulung. Lu gak pantes dapet 2 miliar. Itu uang gue. Tiba-tiba, Wulan melangkah maju. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map berwarna merah. Ia berjalan tenang menghampiri Damar yang masih meronta. Cukup, Damar, kata Wulan dingin. Sandiwara kamu sudah selesai. Damar menatap Wulan dengan benci. Mau apa lu? Jangan ikut campur urusan rumah tangga orang. Wulan menyodorkan map merah itu ke dada Damar. Ini, urusan rumah tangga kamu. Surat gugatan cerai dari Clarissa. Sudah didaftarkan pagi ini. Pengacara kami akan mengurus sisanya. Mata Damar melotot melihat map itu. Cerai? Gara-gara lukisan sampah ini kamu mau cerai? Ia menoleh ke Clarissa. Clarissa, kamu jangan gila. Kita sudah 10 tahun menikah. Kamu mau hancurkan semuanya cuma gara-gara uang? Clarissa menggeleng pelan. Air matanya menetes bukan karena sedih, tapi karena lega. Bukan karena uang, Mas. Tapi karena kamu tidak pernah menghargai aku sebagai manusia. Lukisan itu adalah jiwaku. Dan kamu membuangnya seperti sampah. Itu artinya kamu juga membuang aku. Clarissa berbalik badan, membelakangi Damar. Aku sudah selesai denganmu. Mulai sekarang, aku bukan lagi istri yang bisa kamu injak-injak. Aku Sierra. Dan aku akan hidup dari karyaku sendiri. Damar lemas. Kakinya tidak kuat menopang tubuhnya. Ia merosot jatuh ke lantai marmer yang dingin. Masih dalam cengkeraman satpam. Ia menatap sekeliling. Kamera-kamera masih merekam. Orang-orang berbisik-bisik mencemooh. Ia melihat angka, 2 miliar, di layar besar di panggung. Uang itu melayang. Istrinya melayang. Dan reputasinya hancur. Tidak bisa begini. Gumam Damar dengan tatapan kosong. 2 miliar cakar ayam 2 miliar. Karina mengambil alih mikrofon di panggung. Maaf atas gangguan ini, hadirin sekalian. Sesuai hukum yang berlaku, transaksi lelang ini sah. Dana akan ditransfer sepenuhnya ke rekening saudara Indra sebagai penemu yang sah. Dan untuk Nyonya Clarissa atau Sierra, Galeri Karina dengan bangga menawarkan kontrak eksklusif untuk pameran tunggal Anda tahun depan. Tepuk tangan kembali membahana. Kali ini ditujukan untuk Clarissa dan Indra. Clarissa tersenyum, senyum yang tulus dan lepas. Ia memeluk Wulan erat-erat. Beban berat di pundaknya selama bertahun-tahun seolah terangkat. Indra mendekati Clarissa di tengah kerumunan. Bu Clarissa, panggilnya sopan. Uang ini terlalu banyak buat saya. Ini hak ibu. Ibu yang melukisnya. Saya mau bagi 2, atau bahkan kasih semuanya ke ibu. Clarissa menatap pemuda baik hati itu. Ia memegang bahu Indra. Tidak, Indra. Ambillah. Itu rezekimu. Kamu yang menyelamatkan. Anak, saya saat ayahnya sendiri membuangnya. Pakai uang itu untuk kuliahmu. Untuk orang tuamu. Saya masih bisa melukis lagi. Tangan saya masih ada. Clarissa mengangkat kedua tangannya, menatap jari-jarinya yang lentik. Selama ini Damar selalu mengatakan tangan itu tidak berguna. Tapi hari ini, dunia membuktikan sebaliknya. Damar diseret keluar oleh petugas keamanan karena terus berteriak-teriak meracau soal cakar ayam dan 2 miliar. Ia dilempar keluar dari lobi galeri yang mewah ke trotoar jalanan yang keras. Hujan mulai turun rintik-rintik. Damar duduk bersimpuh di aspal basah, menatap pintu kaca galeri yang tertutup baginya. Di dalam sana ada cahaya, ada kekayaan, ada istrinya yang ternyata berlian. Dan dia baru saja membuang semuanya ke tong sampah. Damar tertawa sendiri. Tawa yang sumbang dan mengerikan. Cakar ayam hahaha 2 miliar cakar ayam. Kewarasan Damar mulai retak malam itu. Retak seperti gelas kopi yang ia pecahkan di rumah tadi sore. Penyesalan yang datang terlambat memang adalah siksaan yang paling kejam. Malam itu, hujan turun membasahi Jakarta dengan derasnya. Seolah langit turut menangis atau justru sedang mencuci bersih semua kotoran yang menempel di hati Clarissa. Di luar lobi Galeri Karina, lampu-lampu jalan memantul di aspal yang basah, menciptakan lukisan cahaya yang abstrak. Di sanalah Damar terakhir terlihat, diseret keluar oleh petugas keamanan seperti seorang kriminal,
berteriak-teriak tentang haknya yang telah hilang. Di dalam ruangan VIP galeri yang hangat dan beraroma kopi mahal, Clarissa duduk di sofa beludru. Tangannya menggenggam secangkir teh chamomile yang masih mengepul. Namun getaran di jari-jarinya belum sepenuhnya hilang. Adrenalin dari keberaniannya melawan Damar di depan umum masih mempompa jantungnya dengan kencang. Wulan duduk di sampingnya, mengusap punggung Clarissa dengan lembut, memberikan kekuatan tanpa perlu banyak bicara. "Kamu hebat, Clarissa. Benar-benar hebat," bisik Wulan akhirnya, memecah keheningan. "Aku belum pernah melihatmu setegar itu selama 10 tahun kalian menikah." Clarissa tersenyum tipis. Matanya menerawang menatap pantulan dirinya di kaca jendela yang gelap. "Rasanya seperti ada batu besar yang diangkat dari dadaku. Lan, selama ini aku takut. Takut dimarahi. Takut tidak punya uang. Takut sendirian. Tapi tadi, saat aku melihat dia dipermalukan oleh keserakahannya sendiri, aku sadar dia hanyalah laki-laki lemah yang berlindung di balik teriakan kasarnya." Pintu ruangan terbuka perlahan. Karina masuk bersama Indra. Wajah pemuda itu masih tampak syok, seolah ia baru saja bangun dari mimpi yang sangat aneh. Di tangannya, ia memegang sebuah amplop besar berwarna coklat. Itu adalah dokumen perjanjian pencairan dana lelang. "Maaf mengganggu," kata Karina sopan. Lalu duduk di kursi berhadapan dengan Clarissa. "Clarissa, atau haruskah kupanggil Sierra? Malam ini adalah sejarah. Bukan hanya karena angkanya, tapi karena ceritanya. Kamu tahu, kolektor Eropa itu, Monsieur Pierre, menelepon saya secara pribadi setelah lelang ditutup. Dia bilang, dia tidak hanya membeli lukisan, dia membeli jiwa yang selamat dari pembuangan." Clarissa mengangguk hormat. "Terima kasih, Bu Karina. Kalau bukan karena kejelian ibu dan kebaikan hati Indra, lukisan itu mungkin sudah hancur di TPA Bantar Gebang sekarang." Indra maju selangkah, meletakkan amplop coklat itu di meja kopi di depan Clarissa. Tangannya gemetar. "Bu Clarissa," suaranya parau, "di dalam sini ada draft transfer. Setelah dipotong pajak dan komisi galeri, jumlahnya masih sekitar 1,6 miliar rupiah. Saya tidak bisa menerimanya. Saya tadi sempat berpikir untuk mengambilnya buat bayar kuliah dan utang orang tua di kampung. Tapi hati nurani saya tidak tenang. Ini karya ibu. Ini keringat dan air mata ibu. Tolong, ambillah." Clarissa menatap amplop itu. Uang sebanyak itu bisa menjamin hidupnya setelah bercerai. Ia bisa membeli apartemen, membeli mobil, dan hidup nyaman tanpa perlu takut pada Damar. Namun, Clarissa menggelengkan kepalanya dengan mantap. Ia mendorong amplop itu kembali ke arah Indra. "Indra, dengarkan saya," kata Clarissa lembut namun tegas, menatap mata pemuda itu lekat-lekat. "Di mata hukum, dan di mata Tuhan, rezeki itu sudah berpindah tangan saat suami saya melemparnya ke tong sampah. Kamu yang memungutnya, kamu yang membersihkannya, kamu yang membawanya ke sini. Itu adalah upah dari ketulusanmu. Kalau kamu tidak lewat hari itu, lukisan itu tetap jadi sampah. Jadi, uang itu milikmu." "Tapi, Bu..." Indra hendak memprotes. Matanya berkaca-kaca. "Tidak ada tapi," potong Clarissa sambil tersenyum. "Anggap saja itu beasiswa dari alam semesta untuk seniman muda yang berbakat. Gunakan untuk kuliahmu. Bahagiakan orang tuamu. Saya hanya minta satu hal, teruslah berkarya dan jangan pernah meremehkan seni, sekecil apapun itu." Indra menangis. Ia bersimpuh di depan Clarissa, mencium tangan wanita itu sebagai tanda terima kasih yang mendalam. Suasana haru menyelimuti ruangan itu. Karina dan Wulan ikut menyeka sudut mata mereka. Malam itu, Clarissa tidak membawa pulang uang 2 miliar, tapi ia membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berharga, harga dirinya yang utuh kembali. Keesokan harinya, realitas yang keras kembali menghantam. Proses perceraian dimulai. Damar, yang tidak terima diceraikan dan kehilangan uang, menyewa pengacara murah, karena ia sudah tidak punya uang untuk menyewa pengacara handal, untuk melawan gugatan Clarissa. Sidang mediasi pertama dilakukan 2 minggu kemudian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Damar datang dengan penampilan yang jauh berbeda. Tubuhnya kurus, matanya cekung dengan lingkaran hitam yang pekat, dan pakaiannya tampak kusut. Ia menatap Clarissa dengan tatapan penuh dendam. Di ruang mediasi yang sempit dan berbau apek itu,
Damar langsung menggebrak meja begitu mediator mempersilakan bicara. Saya tidak mau cerai kecuali dia membagi harta Gono Gini, seru Damar, menunjuk wajah Clarissa. Lukisan itu dibuat saat kami masih menikah. Bahannya dibeli pakai uang belanja rumah tangga. Berarti hasil penjualannya adalah harta bersama. Istri saya bersekongkol dengan mahasiswa itu untuk menggelapkan uang 2 miliar saya. Pengacara Clarissa, seorang wanita tegas yang disiapkan oleh Wulan, membuka berkas dengan tenang. Saudara Damar, perlu kami ingatkan, Anda sendiri yang membuang lukisan tersebut. Ada rekaman CCTV dari tetangga depan rumah yang memperlihatkan Anda melemparkan vas itu ke tong sampah. Dan ada rekaman siaran langsung televisi nasional di mana Anda mengakui perbuatan itu secara implisit. Dan kemudian dikonfirmasi oleh klien saya. Dalam hukum perdata, benda yang sudah dibuang pemiliknya, res nullius, menjadi milik siapa saja yang menemukannya, Occupatio. Hak Anda atas lukisan itu musnah detik itu juga saat Anda meninggalkannya di tempat sampah. Itu jebakan, bantah Damar. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Saya hilaf. Saya sedang emosi. Masa gara-gara emosi sedikit, uang 2 miliar hilang? Hakim harus punya hati nurani. Hati nurani. Clarissa akhirnya angkat bicara. Ia menatap suaminya dengan tatapan dingin yang menusuk. Di mana hati nurani kamu saat kamu meludahi karyaku, Damar? Di mana hati nurani kamu saat kamu bilang aku cuma ibu rumah tangga tidak berguna yang bisanya cuma nyemenuhin gudang dengan sampah? Kamu tidak kehilangan uang karena emosi. Kamu kehilangan uang karena kesombonganmu. Kamu menghina rezekimu sendiri. Damar terdiam. Rahangnya mengeras. Ia tidak bisa membantah fakta itu. Mediator pun menggelengkan kepala melihat tingkah Damar. Proses hukum berjalan cepat karena bukti-bukti kekerasan verbal dan penelantaran ekonomi yang diajukan Clarissa sangat kuat. Ditambah lagi, Damar tidak memiliki aset apapun untuk diperebutkan. Rumah mewah mereka ternyata sudah digadaikan sertifikatnya ke bank dan kini dalam proses penyitaan karena kredit macet. Mobil sudah ditarik leasing. Perusahaan Damar dinyatakan pailit. Damar benar-benar tidak punya apa-apa selain utang. Hari putusan sidang tiba sebulan kemudian. Hakim mengetuk palu, meresmikan perceraian mereka. Clarissa resmi menyandang status janda. Ia tidak menuntut harta Gono Gini karena memang tidak ada harta yang tersisa dari Damar. Ia hanya menuntut kebebasannya. Sore itu, Clarissa kembali ke rumah lama mereka untuk terakhir kalinya guna mengemasi barang-barang pribadinya. Rumah itu sudah ditempeli stiker, disita ban, di pagar depannya. Listrik sudah diputus karena menunggak, sehingga suasana di dalam rumah remang-remang meski hari belum gelap benar. Damar duduk di lantai ruang tamu yang kosong. Hampir semua perabotan sudah dijualnya untuk menyambung hidup dan membayar pengacara yang gagal memenangkan kasusnya. Ia duduk memeluk lutut, menatap dinding kosong tempat dulu lukisan pernikahan mereka tergantung. Clarissa turun dari lantai atas dengan menyeret 2 koper besar. Ia berjalan melewati Damar tanpa menoleh. Namun, langkahnya terhenti saat Damar bersuara. Suaranya serak dan menyedihkan. "Kamu puas, Clarissa?" tanya Damar tanpa menoleh. "Kamu lihat aku sekarang?" "Hancur. Gelandangan." "Kamu senang?" Clarissa memutar tubuhnya. Ia menatap punggung laki-laki yang pernah ia cintai itu. Tidak ada rasa benci lagi, hanya rasa kasihan yang mendalam. "Aku tidak pernah berniat menghancurkanmu, Mas. Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri. Kamu punya istri yang setia, kamu punya rumah, kamu punya pekerjaan. Tapi kamu selalu merasa kurang. Kamu selalu melihat ke atas sampai lupa melihat apa yang kamu injak di bawah. Ternyata yang kamu injak itu adalah tumpuan hidupmu sendiri." Damar tertawa getir. Air mata menetes di pipinya yang kotor. 2 miliar. Kalau saja aku tidak membuangnya hari itu. Kita pasti masih bahagia sekarang, kan? Kita bisa jalan-jalan ke Eropa. Kita bisa lunasin utang. Clarissa menghela napas panjang. Damar masih tidak mengerti. Masalahnya bukan di uang 2 miliar itu. "Mas, kalaupun lukisan itu tidak laku, perlakuan kamu ke aku tetap tidak bisa dimaafkan. Uang itu hanya pemicu yang membuka mata semua orang tentang siapa kamu sebenarnya." Clarissa meletakkan kunci rumah duplikat di atas meja yang berdebu. "Jaga diri kamu, Mas. Bank akan mengosongkan rumah ini minggu depan.
Cari tempat tinggal yang layak sebelum kamu diusir paksa. Clarissa, tunggu. Damar merangkak, mencoba meraih kaki Clarissa. Jangan pergi. Aku bisa berubah. Kamu sekarang kaya kan? Kamu, Sierra, kan? Lukisan kamu pasti laku mahal lagi. Kita bisa mulai dari awal. Aku janji aku akan dukung kamu melukis. Aku akan buatkan studio paling bagus buat kamu. Jangan tinggalkan aku miskin begini. Clarissa melangkah mundur, menghindari tangan kotor Damar. Sierra tidak butuh Damar. Sierra lahir karena Damar membuang Clarissa. Selamat tinggal. Dengan langkah mantap, Clarissa menyeret kopernya keluar dari pintu utama. Di depan pagar, sebuah mobil SUV putih mengkilap sudah menunggu. Itu mobil operasional Galeri Karina yang menjemputnya. Wulan keluar dari mobil, membantu memasukkan koper ke bagasi. Clarissa masuk ke dalam mobil yang sejuk dan wangi. Saat mobil mulai melaju meninggalkan pekarangan rumah yang suram itu, Clarissa melihat dari kaca spion. Damar berdiri di ambang pintu, berteriak-teriak sambil memukul-mukul tiang teras, meratapi nasibnya. Clarissa memalingkan wajah ke depan. Jalan di hadapannya terbentang luas dan terang. Karirnya sebagai pelukis profesional baru saja dimulai. Kontrak pameran di Singapura, Tokyo, dan Paris sudah menanti. Ia bukan lagi istri yang takut pada bayang-bayang suami. Ia adalah burung yang baru saja lepas dari sangkar, siap terbang setinggi-tingginya menembus langit. 1 tahun kemudian, wajah kota Jakarta terus berubah. Gedung-gedung pencakar langit baru bermunculan. Namun nasib manusia di bawah bayang-bayangnya bisa berubah drastis bagai membalik telapak tangan. Di sebuah kawasan padat penduduk di pinggiran Jakarta Timur, di antara ganggang sempit yang becek dan bau got, Damar menjalani hari-harinya. Ia tinggal di sebuah peta kontrakan berukuran 2x3 meter yang dindingnya lembab dan berjamur. Tidak ada lagi jas mahal, tidak ada lagi mobil sedan, dan tidak ada lagi rasa hormat dari orang lain. Damar kini bekerja serabutan. Kadang menjadi kuli panggul di pasar induk, kadang menjadi tukang parkir liar jika sedang beruntung tidak diusir preman setempat. Tubuhnya yang dulu tegap dan berisi kini kurus kering. Kulitnya terbakar matahari dan kusam. Rambutnya yang dulu selalu tersisir rapi dengan minyak rambut mahal, kini gondrong berantakan dan mulai memutih meski usianya belum terlalu tua. Namun, yang paling parah adalah kondisi mentalnya. Damar sering terlihat berbicara sendiri. Tetangga-tetangga kontrakannya sering mendengarnya meracau di tengah malam, meneriakan angka-angka dan kata-kata tentang cakar ayam. Siang itu, matahari menyengat ubun-ubun. Damar sedang duduk di warung kopi pinggir jalan, menghabiskan sisa uangnya untuk segelas es teh manis dan gorengan dingin. Di dinding warung itu, sebuah televisi tabung tua menyala dengan suara berisik, menayangkan program infotainment siang. Damar tidak terlalu memperhatikan sampai ia mendengar nama yang membuat darahnya berdesir. Pameran tunggal seniman wanita yang paling bersinar tahun ini, Sierra, dibuka malam ini di Grand Indonesia Hall. Pameran bertajuk The Golden Scars. Ini menampilkan 50 karya terbaru yang diprediksi bernilai total ratusan miliar rupiah. Damar mendongak cepat. Matanya yang sayu mendadak liar menatap layar TV. Di sana, ia melihat sosok Clarissa. Mantan istrinya itu terlihat sangat cantik dan berkelas. Clarissa mengenakan gaun sutra berwarna krem, rambutnya disanggul modern, dan ia sedang tersenyum ramah melayani wawancara wartawan. Tidak ada lagi gurat ketakutan atau kesedihan di wajahnya. Ia tampak bersinar, dikelilingi oleh orang-orang penting dan kaya raya. Sierra, atau Clarissa, menyebut bahwa pameran ini adalah simbol kebangkitan dari masa lalu yang kelam. Lukisan utamanya yang berjudul Rebirth dikabarkan sudah ditawar seharga 5 miliar rupiah oleh kolektor asal Dubai. 5 miliar. Bisik Damar. Gorengan di tangannya jatuh ke tanah. 5 miliar. Napas Damar memburu. Bayangan uang itu menari-nari di pelupuk matanya. Rasa penyesalan yang selama ini menghantuinya kini berubah menjadi obsesi gila. Ia merasa Clarissa masih miliknya. Ia merasa kesuksesan itu seharusnya dia yang menikmati. Itu istri gue, itu duit gue. Gumam Damar. Ia berdiri tiba-tiba, membuat pemilik warung kaget. Tanpa membayar sisa tagihannya, karena uangnya memang kurang, Damar berlari meninggalkan warung. Ia harus ke sana.
Ia harus menemui Clarissa. Ia yakin, jika ia memohon, jika ia berlutut di depan semua orang, Clarissa akan kasihan dan memberinya sedikit uang. Sedikit saja, 100 juta pun cukup baginya untuk keluar dari neraka kemiskinan ini. Dengan bermodalkan nekat, Damar menumpang truk sayur yang mengarah ke pusat kota. Sesampainya di kawasan Bundaran Hai, ia berjalan kaki menuju mal mewah tempat pameran berlangsung. Penampilannya yang lusuh, dengan kaos oblong bolong dan celana jeans yang dekil, membuat orang-orang di trotoar menyingkir jijik saat ia lewat. Satpam mal sempat menghadangnya di pintu masuk, tapi Damar berhasil menyelinap masuk lewat pintu akses barang di loading dock saat sebuah truk catering sedang bongkar muat. Damar berkeliaran di dalam mal yang dingin dan wangi itu seperti tikus got yang tersesat di istana. Ia mencari arah Grand Hall, dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah gerbang pameran yang megah dengan tulisan emas besar, Sierra, The Golden Scars. Banyak tamu undangan berpakaian jas dan gaun malam sedang antre masuk. Musik klasik mengalun lembut. Damar bersembunyi di balik pilar besar, mengintip ke arah pintu masuk. Jantungnya berdegup kencang saat melihat Clarissa berdiri di dekat pintu masuk, menyambut tamu bersama Wulan dan, yang membuat hati Damar terbakar, Indra. Pemuda itu kini tampak rapi dan modis. Sepertinya ia bekerja sebagai asisten atau kurator pendamping Clarissa. Mereka bertiga tertawa bahagia. Damar tidak tahan lagi. Ia keluar dari persembunyiannya dan berlari menerobos antrean tamu. Clarissa! Clarissa! Teriak Damar dengan suara parau yang menggema di lobi hall yang luas itu. Semua orang menoleh. Musik klasik seolah berhenti mendadak. Clarissa menoleh dan matanya terbelalak kaget melihat sosok gelandangan yang berlari ke arahnya. Butuh beberapa detik baginya untuk mengenali bahwa pria kotor dan bau itu adalah mantan suaminya. Mas Damar? Bisik Clarissa tak percaya. Clarissa, sayang. Damar mencoba meraih tangan Clarissa, tapi Wulan dengan sigap pasang badan di depan sahabatnya. Dua orang petugas keamanan berbadan besar langsung menyergap Damar sebelum ia bisa menyentuh ujung gaun Clarissa. Damar meronta-ronta dalam kuncian satpam. Lepaskan. Dia istri saya. Clarissa, bilang sama mereka. Aku suamimu. Kita kaya, kan? Kita punya 5 miliar. Bagi aku sedikit. Clarissa, aku lapar. Aku mau pulang ke rumah kita. Clarissa menatap Damar dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada rasa sedih, tapi bukan rindu. Ia melihat kehancuran total seorang manusia yang dimakan oleh kesombongannya sendiri. Clarissa memberi isyarat pada satpam untuk tidak menyakiti Damar, tapi juga tidak membiarkannya mendekat. Clarissa melangkah maju sedikit, cukup dekat untuk didengar Damar, tapi cukup jauh untuk tetap aman. Mas, kata Clarissa pelan, rumah kita sudah tidak ada. Kamu sendiri yang menjual isinya dan membiarkan bank menyitanya. Dan, kita juga sudah tidak ada. Kamu menceraikan dirimu sendiri dari kebahagiaan saat kamu menghina karya istrimu. Tapi aku menyesal. Aku menyesal, Clarissa. Raung Damar. Air matanya membuat jalur bersih di pipinya yang berdebu. Aku janji nggak akan buang lukisan lagi. Aku akan simpan semuanya. Tolong, Clarissa, kasih aku kesempatan. Atau kasih aku uang saja. 100 juta. 10 juta. Berapa saja. Clarissa menggeleng perlahan. Ia merogoh tas kecilnya, mengeluarkan dompet, dan mengambil beberapa lembar uang merah. Ia menyodorkannya bukan ke tangan Damar, tapi ke saku baju satpam yang memeganginya. Pak, tolong belikan dia makan yang layak, lalu antarkan dia ke dinas sosial atau panti rehabilitasi. Jangan biarkan dia menggelandang di sini. Perintah Clarissa tegas namun manusiawi. Baik, Bu Sierra, jawab satpam itu hormat. Tidak, aku tidak mau ke panti. Aku mau uangku. 2 miliar. 5 miliar. Damar menjerit histeris saat diseret menjauh. Ia terus menendang-nendang udara. Matanya terpaku pada lukisan-lukisan indah di dalam galeri yang tidak akan pernah bisa ia miliki lagi. Itu cakar ayam. Itu sampah. Kenapa jadi duit? Kenapa? Suara teriakan Damar perlahan menghilang di telan lorong mall saat ia dibawa keluar. Para tamu undangan kembali tenang, berbisik-bisik prihatin, lalu kembali menikmati pameran. Clarissa menarik napas panjang, merapikan gaunnya,
dan kembali tersenyum pada para kolektor yang menunggunya. Ia tidak menoleh lagi ke belakang. Masa lalu sudah selesai. Di luar mall, di sebuah gang gelap tempat satpam akhirnya melepaskannya setelah memberinya nasi bungkus. Damar duduk bersandar di tembok bata yang kasar. Nasi bungkus itu tidak disentuhnya. Pikirannya sudah putus. Warasnya sudah hilang sepenuhnya malam itu. Di bawah sorot lampu jalan yang remang-remang, Damar memungut pecahan batu bata merah yang tergeletak di tanah. Dengan tangan gemetar, ia mulai mencoret-coret tembok gang itu. Ia membuat garis-garis acak, putaran-putaran kasar, meniru apa yang pernah ia lihat di gudang rumahnya dulu. Ini bagus. Gumam Damar sambil tersenyum miring, air liur menetes dari sudut bibirnya. Ia menggores tembok itu dengan penuh semangat sampai jari-jarinya lecet berdarah. Darah bercampur dengan debu bata merah, menciptakan warna yang mirip dengan lukisan Silent Scream. Ini 2 miliar. Kekehnya pelan. Ini laku 2 miliar, aku kaya, aku kaya. Orang-orang yang lewat menatapnya ngeri dan mempercepat langkah. Di sana, di tengah kotornya ibu kota, seorang mantan pengusaha sukses yang sombong kini berakhir menjadi orang gila yang melukis tembok gang dengan pecahan batu, meyakini bahwa coretan sampahnya adalah harta karun yang akan mengubah hidupnya kembali. Namun sayang, tidak ada indera yang akan memungutnya, dan tidak ada lelang yang akan menyelamatkannya. Damar terperangkap dalam penjara penyesalannya sendiri, selamanya melukis cakar ayam yang tak berharga di dinding hayalannya. Tamat.